Sudah, Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk mengerjakan kasus yang pertama, itu adalah untuk perhitungannya, kita mencari dulu yang disebut dengan, untuk mencari nanti jurnal pembelian gitu ya, maka kita mencari dulu agregat. Agregat atau imbalan yang kita berikan. Ternyata di sini imbalan yang kita berikan adalah cash, terus juga ada BP, bond payable, terus juga ada common stock. Nah, common stock itu dilihat dari harga pasarnya ya, atau fair value-nya, harga pasarnya berapa. Dan pada saat kita ketemu, ini A yang kita keluarkan berarti jumlah yang kita keluarkan adalah 100 juta. Terus langkah kedua kita mencari berapa sih yang kita dapatkan dari PT Sony, yaitu didapat dari fair value atas net asset. Nah, fair value atas net asset ini didapat dari halaman 5. Halaman 5 bukunya Pak Agung Dinarjito, workbooknya. Di mana PT Sony tersebut ada fair value. Di mana fair value-nya ini dari cash 12 juta itu ditambahkan sampai dengan 17.500 ketemu 117.260. Sedangkan yang untuk yang total liabilitas di sini ketemu dari account payable sampai dengan bond ketemu 32.600. Nah, ketika kita sudah nemu agregat dan juga total fair value atas net aset, maka kita langsung menguranginya. Nantinya A dikurang B gitu ya. A dikurang B, maka karena A lebih besar daripada B, maka muncul yang disebut dengan goodwill positif sebesar 15.340. Nah, kalau ini udah kita dapat, maka langkah selanjutnya tinggal kita melakukan jurnalnya saja. Jurnalnya gimana? Ini saya clear ya. Jurnalnya yang pertama berarti kita terkait dengan, pertama kita ngeluarin apa? Berarti cash tadi. Ini jurnal pembelian dulu ya. Jurnal pembelian dulu, bentar. Sebentar, ininya ngadat nih. Ininya habis lagi. Bentar aku cas dulu. Apa pennya. Bentar ya. Izin pertama adalah cash. Cash yang kita keluarkan adalah tadi di soal 25 juta. Ini di kredit. Terus juga ada bond payable. Di kredit 30 juta. Terus juga ada common stock. Nah, ini bedanya. Pada saat kita mencari agregat, itu kita menggunakan fair value atau harga pasar. Tapi pada saat kita melakukan pencatatan jurnalnya, ingat sekali lagi, ini mungkin sudah dipelajari di mata kuliah AKM, kita tetap mencatatnya berdasarkan nilai nominalnya. Berarti di sini kita lihat dulu nilai nominalnya adalah 1.000. Berarti 1.000 dikali dengan total yang diberedarkan atau yang diterbitkan, yaitu 30.000. Maka kita dapat 30 juta. Nah, untuk ini kan ada selisih antara harga pasar dengan harga nilai nominal atau nilai nominal. Harga pasarnya tadi 1.500, nilai nominalnya 1.000, maka akan ada selisih 500 yang akan dikalikan dengan 30.000 lembar saham. Ini bisa disebut dengan premium ya, stok premium kebalik. Sebentar. Stok premium atau bisa juga additional paid in capital. Jumlahnya berapa? Berarti di sini 15 juta. Maka betul tadi kita mengeluarkan untuk investasinya, investment in PTS berarti 100 juta. Nah, gitu. Jadi kalau mau langsung jurnal bisa kayak gini, nggak usah lagi bikin tadi tabel, nggak apa-apa kalau kalian udah mengerti tadi konsepnya. Terus yang kedua, kita mencari jurnal yang terkait dengan biaya langsungnya dan lainnya. Nah, yang pertama kita identifikasi dulu yang ada biaya apa aja. Oke, di sini ada biaya penerbitan. Kalau biaya penerbitan itu berarti masuk ke dalam biaya langsung lainnya ya, yang akan langsung mengurangi stok premium atau additional paid in capital. Jadi kalau ada biaya yang ini berhubungan dengan penerbitan saham, penerbitan obligasi yang ada selisihnya nilai-nilainya tersebut, itu akan mengurangi jumlah stok premiumnya yang tadinya yang tadinya kredit jadi didebetkan. Berarti di sini yang pertama kita mendebetkan 12 juta stok premiumnya atau additional paid in capital. Setelah kita
Identifikasi yang pertama, terus ada lagi di sini. Informasi keuangan PT Poni dan PT Sony per 1 Januari 2018 dapat dilihat dari tabel berikut. Dalam usaha pengambilan alih tersebut, PT Poni mengeluarkan biaya. Nah, dalam usaha, berarti di sini termasuk dengan biaya akuisisinya, biaya mergernya, biaya terkait dengan proses merger tersebut. Maka biaya-biaya ini dimasukkan ke dalam investment expense. Sebesar 5 juta. Maka dengan demikian cash yang kita keluarkan adalah 17 juta. Ini terkait jurnal yang kedua. Sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut. Ini saya hapus lagi. Pak, maaf. Ya, kenapa? Kecepatannya bisa dikurangin dikit nggak? Oh, boleh. Oke, Makasih, siap. Pak. Saya kadang-kadang gitu harus diingatkan biar temponya agak pelan. Kayak gini udah cukup temponya? Apa perlu udah, dipelankan kembali? Enggak, udah. Oke, sorry ya. Selalu Nggak apa-apa, semangat Pak. saya nih. Terus yang ketiga, ini berarti kita harus mencatat jurnal karena di sini merger. Berarti merger ini kan intinya adalah ketika perusahaan yang di merger tersebut berarti perusahaan ini dibubarkan dengan cara dengan mengalihkan seluruh net asset dan juga dari net liabilities-nya. Berarti kita jurnal yang di sini terkait dengan alokasi seluruh aset dan liabilitas. Nah, kenapa sih? Mungkin ada di benak kalian ada yang nanya gak? Kenapa modal nggak termasuk capital stock di situ? Terus juga kenapa share premium si PT Sony juga nggak dimasukkan ke dalam alokasi? Ada gak berpikiran kayak gini? Karena itu Gak ada termasuk ya? modal ya, Pak? Yes, karena untuk mendapatkan modal itu sama dengan aset plus liabilities. Jadi kalau kita masukin modalnya juga double dong, ya kan? Jadi kan kalau kita belajar tentang PDA, ya kan modal sama dengan aset plus liabilities kan? Equity sama dengan aset plus liability. Jadi modal yang capital stock atau common stock, share premium dan return earning nggak usah ditambahkan kembali ketika kita melakukan alokasi. Jelas ya? Jelas, Pak. Yes, Pak. Oke. Berarti kalau kayak gini kita sudah mendapatkan tadi investment PTS-nya, terus kita juga udah mengeluarkan cash-nya. Sekarang kita melakukan alokasi terkait dengan aset yang dimiliki dan liabilitas. Berarti tinggal kita masukkan di sini yang pertama ada cash. Ada cash senilai 12.600.000. Terus juga ada terkait dengan account receivable 4 juta. Nah ini dari fair value ya. Karena tadi kita mengakuinya semuanya dari fair value. Kecuali nanti di materi selanjutnya kita mau mengetahui excess value. Tapi nanti dulu deh, nanti takutnya kalian ambigu. Ini kita selesaikan dulu inventory 20 juta. Terus kita masukin ada prepaid insurance 2160. Terus juga ada Pak. land dan lain-lain. Apa? Account receivable-nya bukan 4 juta ya, Pak? Account receivable-nya 4 juta ya. Sorry. Mata saya agak seliwer. Thank you. Land-nya itu berarti 27 juta. Ini saya agak cepat aja. Terus ada building net. Itu 34 juta. Terus ada equipment 17 juta 500. Nah, setelah kita masukin seluruh asetnya, sekarang kita kasih jarak dulu karena tadi ada goodwill. Karena kita sudah bikin goodwill, sebenarnya kita langsung masukin aja di sini goodwill. Tadi goodwillnya berapa? 15 juta, ada nyatet nggak? 15 juta, sebentar saya ingat-ingat dulu.
340 kalau nggak salah. 340, Pak. Iya kan? Bener ya? Iya, Pak. 15.340. Oke, habis goodwill kita sudah masukkan, kita masukin yang dari segi liabilities-nya. Berarti ada account payable, ada accurate expense, ada note payable, ada bond payable. Nah, nggak muat nih. Yang terakhir, ini nanti saya taruh di sini ya, nggak apa-apa ya. Ini jumlahnya adalah 10.650, 450, 4.500, 17 juta. Nah, terakhir kita masukkan yang disebut dengan investment in PTS-nya. Yaitu kenapa? Karena kita sudah mengalokasikan seluruh aset dan liabilities tersebut ke dalam investment in S-nya. Nyambung ya? Investment in S itu kan secara logikanya adalah akun yang digunakan untuk melakukan investasi ke dalam PTS. Karena PTS ini dibubarkan, maka seluruh aset netonya dan liabilitas tersebut dialihkan ke dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian, agregatnya tersebut sudah dilakukan dan dengan demikian harus dilakukan eliminasi terhadap akun investment in S-nya. Maka nanti akan muncul di sini sebesar 100 juta. Yaitu investment. Ini agak nggak apa-apa ya, soalnya kalau di bawah nggak bisa diketik di sini. Ada ininya. Investment in S, si Sony. 100 juta. Kalau kalian jumlahkan harusnya sama. Coba jumlahkan kalau nggak percaya. Sudah? Ada yang mau ditanya tidak? Ini jurnal terkait dengan alokasi seluruh aset dan liabilitas si PT S ke PT P. Jelas? Pak mau nanya, yang kasnya itu dia nggak dihitung sama yang di atasnya tadi Pak, waktu dia biaya langsung dan lainnya itu Pak. Oh, nanti itu ketika kita membuat laporan posisi keuangannya. Oh iya ya Pak. Oke, Nyambung Pak. ya? Makasih. Ini kan alokasi seluruh aset si PTS. Iya ya Aset Pak. yang dimiliki PTS dan liabilitas PTS itu masuk ke sininya gitu loh. Sedangkan yang tadi kamu bilang itu kenapa nggak dijumlahkan, itu nanti masuk ke laporan posisi keuangan. Jelas ya? Ya jelas Pak. Oke? Saya clear ya? Nggak ada lagi yang mau ditanya? Cukup jelas? Belum ada, Pak. Jelas, Pak. Nah, langkah selanjutnya tanya sama Mbak siapa, nggak kedenger, nggak tahu namanya juga ya. Karena saya lagi share screen ini. Nah, berarti yang keempat adalah, nah ini baru kita membuat yang disebut dengan laporan ya posisi keuangan PT setelah merger. Nah, ini baru kalian tambahin deh tuh kas. Jumlahnya adalah 42 juta plus. Kita tadi dapat dari fair value dari PTS-nya 12.600.000. Itu terus dikurangi dengan tadi kita ngeluarin 25 juta, ya kan? Dikurangi dengan 17 juta. Untuk yang 25 juta ini dapatnya dari yang tadi ya, yang di halaman 4-nya. Terus dikurangi dengan 17 juta ini adalah biaya-biayanya. Yang tadi biaya terkait dengan penerbitan saham dan juga berkaitan dengan investment expense yang terkait dengan biaya mergernya. Jelas sampai sini? Terus ada account receivable juga demikian. Kalian tinggal jumlahin aja. 15 juta plus 4 juta. Ada lagi yang berhubungan tadi jurnalnya nggak ada ya. Maka cuma 19 juta berarti ketemu. Terus ada inventory. Inventory di sini berarti jumlahnya 55 tambah 20 berarti 75. Ini langsung saja saya tulis ya. Ngerti ya? 75 dapatnya dari mana ya? Lihat di halaman 5-nya. 75 itu sebelum Dari ini ya?
Iya, 55 PT Pony plus PT Sony yang 20. Oke, Pak. Kan nggak ada jurnal tambahan lagi kan, tadi jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 kan adanya cuman yang 20 juta kan yang akan masuk ke dalam PTP-nya. Gitu. Terus ada prepaid insurance. Nah, prepaid insurance-nya berarti 7.200.000 plus 2.160.000. Kalau kita totalkan berarti berapa? Langsung aja. Berarti 9.360.000. Terus ada land. Land-nya berapa nih? 102 juta. Ya kan? 75 tambah 27. Iya, Pak. Terus ada building. Berapa buildingnya nih? 134. Terus ada equipment. 62.500 tambah 17.580. Ya kan? Nah, terus muncul apa? Yang disebut dengan goodwill. Goodwill kita masukkan, yaitu tadi 15 juta 340. Ya Allah lupa. 15.340. Nah, terus ada lagi, apa lagi untuk asetnya? Cukup, maka nanti masuk ke total aset. Nah, ini anggap aja kita bikin biar gampang. Sekarang kita masuk yang account payable. Account payable, berarti kalau di sini account payable-nya adalah yang awalnya 35.500 plus 40.650, maka ketemu 46.150. Terus ada accrued expense, utang beban 450 tambah 16.200, 16.650, 16.650 sorry. Ada not payable. Berarti not payable-nya di sini 15 tambah 4,5, 19,5. Terus ada bond. Bondnya ada 102 juta. Dari 55 tambah 17. Tambah berapa lagi? Tadi kita ngeluarin bond. 55 tambah 17 tambah berapa? 30 juta. Hasilnya 102 kan? Betul kan? 55 plus 17 plus 30. Ya, 102 juta. Ya, Pak. Terus ada apa lagi? Common stock. Nah, common stock-nya yang hanya kita terbitkan 60 juta. Ya, dia kemana nih? Ya, kok kehapus? Nggak lucu dong. Oh, enggak. Kenapa? 60 juta plus tadi common stock yang kita terbitin sesuai dengan nilai nominal. Berarti berapa? 30 juta. Berarti munculnya adalah 90 juta. Terus ada lagi yang disebut dengan share premium. Share premium kita yaitu 75 plus tadi kita ada 15 juta. Dikurangi dengan 12 juta. Tadi kan kita ada di sini contoh berarti 75 dikurangi dengan tadi kita ditambah dulu deh. Ditambah 15 yang soal yang A, jurnal pembelian, dikurangi dengan yang 12. Hasilnya berarti 78. Terus ada return rate earning. Return rate earning-nya berapa? Coba aku kasih tahu. Coba berapa kalau kalian saya tanya berapa? Coba yang bisa jawab. Return rate earning-nya berapa? 95. Yes, pinter. 95. Tahu gak 95 dapat dari mana? 100 dikurang 5. Iya benar, 100 dikurang 5. Nah, 5-nya itu didapat ya, 5-nya itu didapat dari investment expense ya.
Kenapa dimasukin ke return net earning? Secara logika, investment expense ini kan nanti akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi ketika ada expense, maka akan mengurangi return net earning perusahaan. Gitu. Karena kan nanti EAT itu, EAT, earning after tax, nanti kan akan masuk ke dalam return net earning. Semakin banyak beban, maka semakin kurangnya EAT. Semakin kurangnya EAT, maka akan mempengaruhi RE. Begitu. Cukup jelas? Soal nomor 1. Satu soal aja ya. Jelas. Jangan semuanya ya, kan buat PR. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Pak, kalau misalnya nggak ada fair value tuh boleh pakai book value? Maksudnya fair value-nya nggak diketahui gitu di soal. Kalau fair value nggak diketahui berarti tadi yang saya bilang, nilai nominal sama dengan fair value-nya. Oh, bukan. Atau kalau kamu anggapnya asumsinya adalah di neracanya ya, atau laporan posisi keuangan, berarti book value sama dengan fair value gitu. Kalau nggak ada keterangan seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, izin Udah ngantuk ya bertanya. kayaknya ya? Sama, saya juga. Pak, izin bertanya. Iya, apa? Kalau ada kayak AFDA atau akumulasi depresiasi itu nggak usah dihitung ya, Pak? Karena kan ini kayak ngitung fair value-nya, langsung ditulis. Kalau fair value itu kan makanya ini ada net. Nah, kalau soalnya itu nanti ada fair value-nya juga dari akumulasinya, itu kan pasti akan berubah. Gitu. Iya. Jadi kalau kita itu pakainya net aja. Kalau nanti di soal ada keterangan fair value-nya berapa, terus ada akumulasinya, berarti fair value dikurangi akumulasi yang ada fair value-nya gitu. Jelas ya? Baik, Pak. Ya, jelas. Jelas ya? Makasih, Pak. Yuk. Ada lagi mungkin? Soal 1 kelar nih, cepet kan? Nggak ada berapa menit tuh. Secara konsep sudah bisa ya insya Allah ya. Jangan lupa di stop break ya. Siapa? 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 Jangan lupa di stop break. Iya, Pak. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Biasanya saya di pertemuan terakhir, saya ada sedikit giveaway. Salah satu giveaway-nya itu biasanya lewat nominasi. Ya, ada nominasi-nominasi tertentu. Mungkin Tangguh bisa ceritakan mungkin ya. Karena saya udah pernah juga ngasih giveaway ya di kelasnya waktu dulu. Karena di sini kelasnya cuma Tangguh doang, berarti Tangguh nggak usah masuk nominasi ya, Gu ya. Pak. Setuju. Karena karena Tangguh itu udah sering dapat hadiah dia waktu itu.